Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Farid selaku dosen pengampu mata kuliah Biomedi 2, dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman karena telah memberikan waktu kepada kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil dari mini literatur review dari kelima jurnal. Nah, di sini kami kelompok 10 mengambil satu permasalahan yang diangkat berupa sistematika masuknya bakteri pada anak yang menderita diare. Nah, untuk anggota dari kelompok 10 sendiri terdapat 4 orang, yakni yang pertama adalah Hilat Kosma, yakni dengan saya sendiri dengan NIM akhir 011, yang kedua dengan Dwi Nanda Rahman dengan NIM akhir 015, yang ketiga ada Irma Hanifatu dengan NIM akhir 045, dan yang keempat ada Muhammad Maskur Rahman dengan NIM akhir 046. Oke, dalam penyusunan mini literatur ini terdapat 4 outline, yakni yang pertama ada introduction, yang kedua conclusion, yang ketiga discussion, dan yang keempat suggestion. Sebelum masuk dalam materi, maka kita harus tahu mengenai apa sih itu diare. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya diare merupakan penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Selain itu, penyakit diare terus menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat terkemuka di seluruh dunia, dengan lebih dari 1,5 juta kematian setiap tahun, sebagian besar pada anak di bawah usia 5 tahun di negara-negara industri. Kami di sini menggunakan metode rekapitulasi, yang mana metode ini diharapkan agar dapat mempermudah dalam menganalisis berbagai jurnal yang berkaitan. Masuk ke dalam materi introduction. Diare akut adalah penyakit menular yang umum di antara anak-anak di banyak negara dan memiliki berbagai jenis gejala klinis, termasuk muntah, kram perut, dan atau demam. Pendapat lain mendeskripsikan mengenai diare akut didefinisikan sebagai buang air besar, cair, encer, mukoid, atau berdarah selama 3 kali atau lebih sehari dengan episode yang berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Beberapa bakteri usus tertentu dan jumlahnya dapat menyebabkan gejala yang relevan. Penyakit diare akut terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap morbiditas pada bayi dan anak-anak di negara berkembang. Setelah itu terdapat etiologi diare akut. Etiologi diare akut bervariasi pada anak-anak dari berbagai kelompok umur. Tingginya frekuensi infeksi virus menunjukkan permintaan mendesak untuk pengembangan vaksin virus baru. Penggunaan antibiotik yang tepat dalam pengobatan diare akut sangat penting karena tingginya tingkat resistensi antibiotik. Kotloff 2017 mengemukakan bahwasanya penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan dunia, terutama di negara berkembang. Secara global, diare merupakan penyebab kematian kedua pada balita. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan kepada rekan-rekan saya. Kemudian discussion, pada penyakit diare ternyata tidak hanya satu jenis bakteri yang menyebabkan diare muncul, seperti Salmonella, Cryptosporidium, E. coli, Shigella, rotavirus, enteric. Dalam hal ini ternyata virus atau rotavirus adalah agen patogen yang paling dominan yang menyebabkan diare akut pada anak. Namun menurut hasil dari salah satu presentasi sampel disebutkan bahwa norovirus dapat menggantikan rotavirus sebagai penyebab utama diare akut pada anak. Perlu dicatat bahwa distribusi bakteri patogen pada kelompok umur yang berbeda tidak merata. Anak-anak yang berusia 24-59 bulan lebih mungkin terinfeksi bakteri enteropatogen dari kelompok usia lainnya. Kemudian kelompok umur yang peluang besar terkena diare adalah umur 1-2 tahun dengan persentase 36,11%. Kemudian yang paling sedikit umur 2-5 tahun persentase 8,3%. Karena anak usia 3-5 tahun sudah memiliki daya tahan tubuh lebih baik sehingga lebih tahan terhadap diare. Dari 5 jurnal yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa diare merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah serius yang menyebabkan kematian pada anak di dunia dengan rata-rata yang berusia di bawah 5 tahun yang disebabkan oleh beberapa bakteri. Selain bakteri atau agen, ada juga yang menyebabkan sakit diare pada anak, seperti faktor lingkungan yang bisa dilihat dari lingkungannya bersih atau kotor. Kemudian bisa dari faktor asupan makanan yang diberikan kepada anak, bisa dilihat dari makanan yang mengandung gizi yang baik atau tidak.
Selain itu, bisa dari kebersihan alat makan yang digunakan untuk anak dan kurangnya kebersihan makanan yang dimakan oleh anak. Dari penyakit diare ini juga terdapat pengobatan dan pencegahannya, seperti pemberian antibiotik, menjaga kebersihan, dan menjaga asupan makanan pada anak. Dari hasil studi pustaka yang telah dibaca, disarankan dalam memberikan makanan tambahan pada anak, kadar gizi dan kesesuaian makanan harus disesuaikan. Selain itu, dalam mencegah diare ada beberapa cara untuk mencegah dan mengobatinya, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan, peralatan makan, lingkungan perumahan, menjaga pola makan, serta pemberian obat CRO dan CIP. Nah, sekian hasil dari mini literatur review kami atau kelompok 10 ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatian dari Kak Farid dan teman-teman semuanya. Saya akhiri presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.